Intrik Sri Mulyani dalam pembentukan BPN. Di tengah hiruk pikuk persiapan pemerintahan baru, sebuah operasi rahasia sedang berlangsung. Kodenya, Operasi Kucing Hitam. Dalang dibalik operasi ini tak lain adalah Sri Mulyani Indrawati, SMI, Menteri Keuangan yang telah lama berkuasa. Tujuannya, mempertahankan kendali atas sistem keuangan negara dan menutupi kegagalan proyek Cortex System. Kunci dari operasi ini adalah pemanfaatan jejaring kekuasaan yang rumit dan saling terkait. Tokoh sentral dalam jejaring ini adalah Joseph Sudrajat Djiwandono, seorang tokoh senior yang memiliki akses langsung ke 08. Namun, ada fakta menarik yang sering luput dari perhatian publik. Joseph Sudrajat Djiwandono bukan hanya seorang tokoh senior biasa, dia adalah suami dari Bianti Djiwandono yang tak lain adalah kakak kandung Prabowo Subianto. Hubungan keluarga ini memberikan SD akses dan pengaruh yang luar biasa, tidak hanya ke 08, tapi juga ke lingkaran dalam kekuasaan yang lebih luas. Strategi kucing hitam SMI dengan kecerdikannya memanfaatkan situasi ini dengan sempurna, yang merancang sebuah strategi yang dikenal internal sebagai Operasi Kucing Hitam. Sebuah rencana untuk menyusupkan dan mengendalikan BPN dari dalam sambil tetap terlihat mendukung reformasi. Ini adalah operasi yang sangat cerdik. SMI menggunakan koneksi keluarga SD untuk mempengaruhi keputusan 08. Sementara pada saat yang sama menempatkan orang-orangnya di posisi kunci. Komponen utama dari Operasi Kucing Hitam ini meliputi 1. Memanfaatkan SD untuk mengusulkan Thomas Djiwandono, putranya, sebagai calon kuat Menteri Keuangan berikutnya. 2. Menempatkan Anggito Abimanyu, loyalis SMI yang teruji, sebagai kepala BPN. 3. Secara diam-diam mengubah konsep BPN dari lembaga independen menjadi badan yang masih berada di bawah kendali Kementerian Keuangan. Eksekusi yang halus, namun mematikan. Anggito Abimanyu sebagai ujung tombak operasi ini mulai beraksi dengan sangat hati-hati, yang mengubah konsep BPN secara sistematis. 1. Menurunkan target pertumbuhan pendapatan dari 23% menjadi 8%. 2. Memasukkan rencana untuk tetap menggunakan Cortex System dalam operasional BPN. 3. Mengemas perubahan dalam bahasa teknis yang sulit dibantah. 4. Menawarkan solusi dengan pinjaman IMF. Anggito bergerak seperti kucing hitam sungguhan, senyap, efisien, dan sangat sulit dideteksi kecuali Anda benar-benar memperhatikan. Namun, operasi kucing hitam ini bukan tanpa risiko. Beberapa anggota tim kampanye 08 yang idealis mulai mencium gelagat tidak beres. Kami merasa ada yang aneh, konsep BPN berubah drastis, dan tiba-tiba muncul nama-nama baru. Ini seperti ada kucing dalam karung yang coba diselundupkan ke dalam rencana reformasi besar, dengan menghilangkan para loyalis 08 yang juga para perancang bagaimana 23% tersebut bisa terpenuhi. Keberhasilan atau kegagalan operasi kucing hitam ini akan memiliki implikasi luas. Tidak hanya menentukan nasib BPN dan sistem keuangan negara, tapi juga bisa mempengaruhi dinamika politik di lingkaran dalam kekuasaan. Jika operasi ini terbongkar, ini bisa menjadi skandal besar. Tidak hanya SMI dan timnya yang akan terkena dampaknya, tapi juga bisa mempengaruhi hubungan dengan lingkaran Prabowo Subianto. Kesimpulannya, pertaruhan besar saat ini. Operasi Kucing Hitam masih berlangsung tersembunyi di balik tirai reformasi yang dijanjikan 08. Keberhasilannya akan menentukan apakah janji perubahan akan menjadi kenyataan atau hanya fata morgana politik. Yang menjadi pertanyaan besar, akankah 08 dan timnya menyadari operasi yang sedang berlangsung ini, atau akankah kucing hitam SMI berhasil menyelinap, masuk, dan mengambil alih kendali dari dalam? Satu hal yang pasti, drama politik ini masih jauh dari kata selesai, dan taruhannya bukan hanya kredibilitas sistem keuangan Indonesia, tetapi dapat menggagalkan Badan Gizi Nasional yang dibentuk oleh 08 untuk membawa Indonesia emas di 2045. Yang seharusnya bisa memakai anggaran 23% dari optimalisasi BPN, bukan pinjaman IMF triliunan rupiah dan angka 8% saja seperti yang ditawarkan Anggito Abimanyu. Kemana masa depan reformasi ekonomi yang dijanjikan kepada rakyat Indonesia mau tidak? Semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami cintai tetap mengembalikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri, agar mereka bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah mereka perbuat dengan proyek Cortex dan juga kegiatan-kegiatan Anggito di BPKH yang belum rampung, serta tetap menjadikan BPN untuk membantu 82 juta penerus bangsa ini. Saya bukan Mardi Guowik mengucapkan terima kasih.